Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini. Ya, itu semua berkat dari dukungan, supportan, semangat dari teman-teman semuanya. Ya, oke. Jadi ini saya mau membacakan sedikit kepada Anda ya. Satu berita yang saya temukan di CNBC Indonesia. Ya. Mengingat banyaknya orang yang bertanya kepada saya, resiko gagal bayar di pinjol legal. Ya. Dan di sini, ini versi lengkap saya jelaskan kepada Anda. Selain saya menyebutkan resikonya, saya juga akan seimbang resiko dan manfaatnya bagi Anda semuanya. Jadi Anda jangan berfokus ke resikonya, tapi tetap dengarin ini sampai habis, yaitu 3 resiko gagal bayar di pinjol legal ya, versi Solusi Hutang, tapi saya dapatnya dari CNBC Indonesia ya, yang diapain tanggal 20 Oktober 2021 ya, biar saya jelasin dan saya bacain beritanya karena juga banyak yang ngirim berita ini kepada saya dan saya mau bahas ini dan teman-teman semuanya boleh simain. Pokoknya tetap dengan konsep awal, kalau sudah tidak mampu bayar pinjol stop. Sebelah saya itu judulnya sangat keras ya, judulnya jangan coba ya. Mendengar kata jangan coba, belum lagi kita masuk ke dalam beritanya, tapi dengar ini juga salah satu kalau di dalam dunia YouTube ini disebut dengan metadata. Metadata yang dibolehkan. Ya, itu kan jangan coba. Jangan coba itu menimbulkan rasa penasaran terhadap orang yang ingin membaca. Ya, di sini kita lanjutin. Jangan coba, ada resiko besar nekat tak bayar hutang pinjol. Ya, ini ada resiko besar nekat tak bayar hutang pinjol. Ya, katanya di sini ada. Yuk kita masuk di sini. Jakarta, CNBC Indonesia. Layanan pinjaman online atau pinjol bisa dibilang menjadi fenomena sebagian masyarakat. Mulai dari yang menjadi alternatif untuk mengajukan pinjaman, persoalan dengan pinjol ilegal. Ya, ini pinjol legal yang dibahas ya. Sebenarnya layanan pinjol bisa digunakan dengan mudah. Syarat untuk mengajukan pinjaman juga tak sulit dibandingkan pada bank ataupun koperasi. Prosesnya pun hanya berkisar kurang dari 24 jam hingga dana yang dipinjam terkirim. Mungkin kemudahan ini yang membuat pinjol makin banyak digunakan oleh masyarakat. Namun perlu diingat untuk menggunakan pinjol dengan benar. CNBC Indonesia merangkum dari sejumlah perencanaan keuangan, masyarakat harus bijak melakukan pinjaman seperti tidak lebih dari 30% gaji bulanan. Oke, saya mendukung ya. Jadi jumlah pinjaman Anda itu tidak boleh melebihi dari 30%. Kalau gaji Anda 1 juta, minimal cicilan Anda hanya 300.000. Jangan lebih dari itu maksudnya ya. Dengan begitu membuatnya menjadi mudah untuk melunasi. Masyarakat juga perlu memperhatikan faktor suku bunga pinjol yang cenderung lebih tinggi. Selain juga soal tenor cicilan yang lebih ringkas. Artinya ada risiko masyarakat terjebak pada utang besar dan tak mampu bayar. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengungkap untuk mempertimbangkan lebih lanjut soal keputusan meminjam di pinjol ilegal. Ini sebenarnya beritanya sudah sekian puluh hari belakang ya. Perlu diingat juga untuk membayar semua pinjaman yang dilakukan, sebab ada sejumlah risiko yang menanti nasabah menunda pembayaran bahkan tidak membayar hutang. Berikut jumlah risikonya berdasarkan sejumlah keterangan OJK dan Satgas Waspada Investasi. Ya, oke. Ini sebenarnya saya kurang menyetujui di sini itu berita yang seperti ini. Ini di-report ya salah satu teman juga ini, karena reportannya bukan 1 atau 2, makanya saya bacain ini. Makanya saya kurang setuju. Di sini tertulis mengungkap untuk mempertimbangkan lebih lanjut soal keputusan meminjam di pinjol ilegal. Perlu diingat juga untuk membayar semua pinjaman yang dilakukan, sebab ada sejumlah risiko yang menanti nasabah
menunda pembayaran bahkan tidak membayar hutang. Ini OJK-nya kalau saya rasa ngawur. Udah jelas di situ posisinya pinjol ilegal. Ya. Atau yang nulis beritanya ngawur atau kayak mana gitu loh. Kalau posisinya pinjol ilegal, Menko Polhukam aja melarang orang untuk tidak membayar lagi di situ, baik mencicil maupun hal-hal semacamnya gitu loh. Tapi tetap kita lanjutin ya, biar saya jelasin satu persatu. Yang paling pertama kata OJK, berdasarkan sejumlah keterangan OJK dan Satgas Waspada Investasi, masuk blacklist slick OJK. Ini yang dibahas di atas pinjol legal loh ya. Masyarakat diminta sejumlah data pribadi saat mengajukan pinjaman, misalnya data KTP, KK, NPWP, akun internet banking, dan slip gaji. Dengan begitu, perusahaan fintech bisa mengetahui identitas dari nasabah. Misalnya nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak, dan orang terdekat. Bagi masyarakat yang tidak mampu melunasi pinjaman, harus bersiap data pribadi akan dilaporkan ke OJK dan masuk daftar hitam layanan pinjaman. Daftar tersebut berasal dari BI Checking ke Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. SLIK adalah catatan informasi mengenai riwayat debitur bank dan lembaga keuangan lain, ungkap OJK. Ini terutama mengenai informasi soal lancar atau tidak pembayaran kredit nasabah. Catatan tersebut dikumpulkan dari hasil pertukaran antar bank dan lembaga keuangan. Informasinya terdiri dari identitas debitur, anggunan pemilik yang mengurus menjadi debitur, jumlah pembiayaan yang diterima, dan riwayat pembayaran cicilan kredit. Jika sampai masuk daftar hitam, maka akan ada masalah membuat tidak bisa lagi mengajukan bantuan keuangan dari lembaga keuangan. Sebagai pengingat, pastikan skor kredit selalu positif dengan membayar tagihan secara tepat waktu. Oke, di sini saya sedikit ralat ya. Saya nggak tahu ini siapa yang menulis beritanya. Tapi kalau memang ini harus disampaikan, masuk dalam link blacklist OJK. Kalau masuk dalam blacklist OJK, seukurannya yang dibahas di atas adalah pinjol legal, bukan pinjol ilegal. Di sini jelas artinya ada risiko masyarakat terjebak pada hutang besar dan tak mampu bayar. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengungkap untuk mempertimbangkan lebih lanjut soal keputusan meminjam di pinjol ilegal. Ya, kalau meminjam di pinjol ilegal, orang masuk dalam blacklist, berarti OJK tahu praktek pinjol ilegal selama ini. Kalau enggak, mustahil ada data, ya, ada data yang akan di blacklist. Ya, sementara pinjol ilegal sedang dibasmi. Ya, makanya saya bilangin, buat penulis berita tolong diralat kembali, karena 3 risiko yang Anda sampaikan salah satunya adalah blacklist tentang yang terjebak di pinjol ilegal ataupun yang gagal bayar di pinjol ilegal. Itu tidak masuk akal. Sedangkan yang terjebak di pinjol legal aja tidak semuanya mempunyai blacklist ataupun slick OJK. Ya, dan buat teman-teman semuanya, kalau menjumpai berita yang seperti ini dengan disebutkan Anda terjebak di pinjol ilegal, nama Anda masuk blacklist, pantas menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa pinjol ilegal mempunyai akses ke slick OJK? Kenapa pinjol ilegal mempunyai akses ke BI Checking sementara status mereka ilegal? Ya, makanya saya bilangin sama pembuat berita untuk diralat ulang. Kalau memang ini resikonya adalah blacklist, alangkah baiknya yang diucapkan di atas adalah pinjol legal, ya, bukan pinjol legal. Makanya saya ralat. Oke, untuk yang kedua, denda dan bunga yang menumpuk. Apabila telat membayar pinjaman, maka akan ada denda yang mengikut. Beban ini terus menumpuk dan membuat jumlah hutang semakin banyak. Bunga yang dibebankan juga tinggi dan tak butuh waktu lama hingga jumlah menjadi makin besar dan sulit dilunasi. Solusi yang bisa dilakukan salah satunya melakukan pengajuan keringanan bunga atau memperpanjang tenor. Ini membuat nominal cicilan jadi terjangkau dan kemungkinan dapat dilunasi. Sebagai informasi, aturan OJK mengatur bunga dan denda keterlambatan dibebankan 0,8 per hari. Jumlah denda keterlambatan maksimal adalah 100% dari jumlah pokok. Oke. Denda dan bunga yang menumpuk. Oke, saya bisa mengerti soal itu. Tapi kalau denda dan bunga sudah dibatasi tidak boleh melebihi 100%, ini sudah ada tanda kutipnya. Karena di sini, ya, mana tadi tuh? Bunga dibebankan yang cukup tinggi, solusinya dilakukan ini membuat nominal cicilan terjangkau. Sebagai informasi, aturan OJK mengatur bunga dan keterlambatan 0,8%, tidak boleh 100%. Oke. Jadi kalau mereka melebihi dari jumlah itu,
melebihi dari nominal yang sebenarnya, misalnya kita minjam 1 juta, kita harus bayarnya 2.200.000, berarti melebihi dari nominal 100%. Ya. Dan kemarin itu OJK sempat menghimbau kepada pelaku jasa keuangan yang legal, bukan yang ilegal ya, yang legal, untuk mengurangi suku bunganya. Walaupun sebenarnya OJK tinggal mengeluarin POJK tentang aturan bunga fintech. Jelas ya, tapi kita nggak tahu apa alasan OJK kenapa harus mengemis dan bersuara untuk meminta pengurangan bunga kepada pinjol. Ya, padahal tinggal ngeluarin aturannya aja, POJK sekian, bunga fintech tidak boleh lebih dari sekian, kan jelas gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, debt collector yang meresahkan. Terdapat prosedur diatur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, yakninya prosedur ketat tapi teratur soal pada masyarakat yang mangkir membayar. Pada awalnya diingatkan lewat SMS, email, dan telepon. Apabila tidak membayar juga, tim collection melakukan penagihan ke rumah pinjaman atau menghubungi orang terdekat. Jika ini terus terjadi dan tidak terbayarkan juga, maka tidak mungkin akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bukan hanya Anda yang melakukan pinjaman, tapi juga orang sekitar. Pihak OJK menyatakan penagihan dilakukan fintech lending maksimal 90 hari dengan denda yang dibebankan 100% dari total pokok pinjaman. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Henrikus Pasagi mengatakan penyelenggara peer-to-peer lending atau P2P hanya bisa menagih cicilan tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tidak bisa ditagih lagi alias hangus. Konsekuensinya nasabah meminjam akan dimasukkan ke daftar peminjam yang tidak bayar pinjaman. Mereka tidak akan dapat pinjaman dari P2P lending dan diperbankan lagi, jelas Henrikus di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu 6. Wow, ini beritanya berita yang diulang kembali ya. Kalau saya rasa di sini tentang yang wajib menagih 90 hari, saya rasa aturan ini sudah hangus ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya sih sana berita ini kan berita lama ini ya, berita lama. Kalau untuk resiko-resiko ini ya, resiko ini alangkah baiknya tepatnya disebutkan di atas itu ke pinjol legal, bukan pinjol ilegal. Tapi karena bahasanya tadi pinjol ilegal, jadi makanya saya bilangin tolong diralat ya, karena pinjol ilegal sesuai yang disampaikan oleh Menko Polhukam, mereka tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak dilindungi oleh hukum perdata dalam perjanjiannya. Ya, ini jelas berita lama. Kalau untuk 3 hal risikonya tadi, kita bisa memahami. Pertama, blacklist OJK. Yang kedua, denda yang terus menumpuk. Ya, yang ketiga, akan dihubungi debt collector terus-menerus kepada orang sekitar kita. Oke. Ya. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman semuanya, mengedukasi teman-teman semuanya, yaitu tinggal kayak mana caranya kita melarang orang untuk tidak meminjam lagi di pinjol legal ataupun ilegal. Kalau ilegal sudah jelas ya, jangan ada lagi yang meminjam. Di pinjol legal kayak mana kita mengedukasi supaya orang-orang juga tidak meminjam di situ. Ya. Kalau orang-orang sudah tidak lagi meminjam di pinjol legal, otomatis fungsi pinjol legal sudah tidak ada dan mereka tidak lagi bisa mendapatkan hasil dari usaha mereka. Ya. Mereka yang menawarkan uang ini segala macam, kalau sudah tidak ada lagi yang minjam, ya mereka nggak bisa lagi. Yang kedua itu stop mencicil ataupun memperpanjang. Kapan perlu stop melakukan pembayaran secara online. Kenapa seperti itu Bang? Mengingat dan menimbang selama ini banyaknya virtual account yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Padahal si debitur telah mengumpulkan uangnya sedemikian rupa untuk dia berharap bisa mengurangi sedikit tagihan. Tapi ketika dia melakukan penagihan melalui virtual account, malah mendapatkan penipuan. Ya. Yang ketiganya tadi itu, ya, kalau misalnya ada kunjungan dari debt collector, alangkah baiknya debt collector segera datang ke tempat debitur masing-masing, dan si debitur menjelang debt collector datang, Anda bisa berusaha untuk mengumpulkan uangnya dan negosiasi. Setelah itu bayarkan ke kantor terdekat. Ya. Intinya semua keputusan ada di tangan Anda. Jika mampu bayarkan, jika tidak mampu ya udah persetan dengan hal itu. Yang penting buat makan Anda masih bisa dan penuhi kebutuhan Anda sehari-hari, ya. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Dan